Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Di video reaksi kali ini, kita akan sedikit membahas tentang perkembangan ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Dan kemudian kita sedikit bukan memperbandingkan, tapi menilai dari segala sudut pandang, dari mulai pembangunan, infrastruktur, dengan ibu kota negara Vietnam, teman-teman. Oke, sebelum kita ke videonya, seperti biasa, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke videonya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan juga like. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, teman-teman. Nah, kalaupun ada permintaan dari teman-teman semua, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, bagaimana penilaian atau perbandingan antara ibu kota Indonesia dengan ibu kota di Vietnam? Nah, saya sudah merangkum dan mengambil videonya dari Studio Langit, teman-teman. Nah, di sini mendapatkan judul bahwa Presiden Vietnam terkejut lihat kemajuan ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, teman-teman. Agar lebih lengkapnya lagi, kita langsung aja lihat videonya. Bagaimana perbandingan atau perkembangan antara kota Jakarta dengan ibu kota Vietnam, teman-teman. Cus, kita langsung ke videonya. Halo Studio Lovers, cukup mudah memberikan penilaian kemajuan satu kota dengan kota lain, yakni dengan melihat infrastruktur berupa bangunan atau gedung pencakar langitnya. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang makin maju dan menjadi kota metropolitan. Sejarahnya cukup panjang, terbentuk sebagai sebuah kota. Di lain sisi, Vietnam yang resmi merdeka pada 2 September 1945 dari kekuasaan kolonial Prancis, ibu kotanya yakni Hanoi, juga makin maju dan modern. Infrastrukturnya pun semakin lengkap memanjakan penduduknya. Nah, kira-kira bagaimanakah perbandingan antara kedua ibu kota negara ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Tekan subscribe dan tombol loncengnya, teman-teman. Jakarta. Studio Lovers, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang memiliki luas 664,01 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 11,2 juta jiwa pada tahun 2023. Nah, sebagai sentral bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta menjadi tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Di samping itu, Studio Lovers, Jakarta menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Nah, sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang yang mumpuni. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar, dan jalan tol Jagorawi, dan jalan tol Ulu Jami Serpong. Nah, oke teman-teman, kita stop dulu di sini. Kita tahu bahwa Indonesia itu ibu kotanya itu Jakarta, teman-teman. Tapi dengan banyak panjangnya perjalanan sehingga Jakarta itu menjadi ibu kota Indonesia, teman-teman. Selain dari itu kita tahu bahwa Jakarta itu merupakan salah satu kota yang sangat metropolitan di Indonesia, karena di sana juga selain menjadi pusat metropolitan, ternyata Jakarta juga di Jakarta juga terdapat gedung-gedung yang menjadi
pemerintahannya negara Indonesia, kemudian gedung ini pusat pemerintahan, gedung perekonomian, kemudian ada juga gedung sekretariat ASEAN yang terdapat di Jakarta, teman-teman. Jadi pantas saja kalau Jakarta itu sangat padat. Tadi dilihat dari surveinya bahwa penduduk Jakarta itu ada 11,2 juta penduduk, teman-teman. Sangat padat sekali kan. Nah, oke, teman-teman semua, kita langsung lihat lagi videonya. Di samping itu, tentu saja Jakarta memiliki 2 bandara kelas dunia, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan besar, yakni Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Nah, sejak tahun 2004 silam, pemerintah DKI Jakarta juga telah menghadirkan layanan transportasi umum yang dikenal dengan nama Transjakarta. Lalu ada MRT dan LRT yang keduanya kini menjadi transportasi umum favorit dengan segala kecanggihannya. Memanjakan ya, study lovers. Nah, pada Desember 2019 lalu tercatat ada 964 gedung tinggi dan 244 gedung pencakar langit di Jakarta. Bahkan ibu kota Indonesia ini mempunyai 90 gedung pencakar langit dengan ketinggian rata-rata 150 meter. Nah, Jakarta sendiri memiliki jumlah pencakar langit setinggi 200 meter yang lebih banyak di antara kota-kota besar di Asia Tenggara. 7 di antara gedung pencakar langit setinggi 200 meter diselesaikan pada tahun 2015 di Jakarta dan merupakan yang tertinggi di antara kota-kota di dunia selama tahun itu. Oke, kita stop dulu, teman-teman. Ternyata di Jakarta juga nggak kalah dari kota-kota di negara lain ya sebagai ibu kota. Di Jakarta ini di tahun 2015 ternyata setelah menyelesaikan pembangunan gedung pencakar langit. Nah, gedung ini menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia pada masanya, teman-teman. Nah, dengan perkembangannya kota Jakarta sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Di antaranya jalan tol, kemudian bus Transjakarta, dan sekarang ada yang terbaru yaitu MRT, teman-teman. Jadi fasilitas publik ini sangat memanjakan, jadi cocok menjadi fasilitas umum sebagaimana kota metropolitan, teman-teman. Jadi semakin lengkap fasilitas di kota Jakarta ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya, teman-teman. Jakarta juga sempat menduduki peringkat ketiga di dunia dengan menyelesaikan 5 gedung pencakar langit setinggi 200 meter selama tahun 2017. Sungguh rekor yang sangat dahsyat, Study Lovers. Nah, gedung bertingkat pertama di kota Jakarta adalah Sarinah yang dibangun pada tahun 1963. Sarinah dibangun. Lalu ada bangunan pertama dengan tinggi di atas 100 meter, yaitu Wisma Nusantara yang dibangun pada tahun 1967 dan merupakan gedung tertinggi di Asia Tenggara pada masa itu. Sedangkan antara tahun 1983 dan 1996, gedung tertinggi di Jakarta adalah Geraha Mandiri. Lalu gedung pencakar langit Jakarta pertama yang memiliki ketinggian lebih dari 250 meter adalah Wisma paling tinggi di Jakarta tahun 1996 dan memegang rekor tak terkalahkan sebagai gedung tertinggi 20 tahun menjadi gedung dengan rekor tertinggi, teman-teman. Nah, per Januari 2020 sampai sekarang ini, Gamma Tower meraih predikat nomor 1 sebagai gedung tertinggi di Indonesia karena memiliki ketinggian 310 meter tingginya, teman-teman. Nah, bagi kamu yang suka berbelanja, Jakarta menjadi kota favorit. Jakarta memiliki lebih dari 100 mall untuk menjawab segala kebutuhanmu. Bahkan, Jakarta menjadi kota dengan mall terbanyak di dunia versi Local Gates Connect yang mencatat ada lebih dari 200 mall di ibu kota. Sebab dimanapun kaki berada selama di Jakarta, rasanya bisa sampai ke mall dalam jarak tempuh 30 menit saja. Sungguh kota pusat bisnis ya, Study Lovers. Oke, teman-teman, kita bisa lihat tadi penjelasannya dari channel ini. Di Jakarta itu terdapat lebih dari 200 mall. Jadi pantas saja Jakarta sekarang sangat padat ya, karena fasilitas publik sangat lengkap di sana, teman-teman. Apapun yang kita mau tersedia di sana, teman-teman.
sangat luar biasa. Selain dari fasilitas transportasi, kemudian fasilitas umum seperti mall, kan sekarang banyak kafe seperti itulah. Kebutuhan-kebutuhan kehidupan di kota metropolitan itu ada di Jakarta, teman-teman. Semakin lengkap di Jakarta saat ini, teman-teman, sehingga pantas saja Jakarta sekarang semakin padat penduduknya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, kita lanjut langsung ke videonya, teman-teman. Hanoi. Nah, sekarang kita lihat ibu kota Vietnam, Hanoi. Gimana perkembangannya di sana? Hanoi terletak di semenanjung Indochina dengan luas wilayah 329.707 km persegi dan jumlah populasi mencapai 15 juta jiwa pada tahun 2020. Ternyata lebih Hanoi menjadi salah satu destinasi pariwisata menarik yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Nah, setidaknya ada beberapa area wisata kota Hanoi yang paling terkenal. Di antaranya ada Ba Dien, yang banyak menyimpan beragam landmark sejarah dan budaya. Lalu ada Hoan Kim, distrik yang menjadi kulturasi dari budaya tradisional dan modern, serta termasuk dalam wilayah Old Quarter di Hanoi. Kemudian ada Tay Ho, yang terletak di sisi utara Hanoi Tengah yang merupakan distrik perkotaan yang dipenuhi orang-orang dari berbagai belahan dunia. Juga ada Hai Ba Trung, yang merupakan daerah urban modern yang menyajikan berbagai pusat hiburan dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit serta pusat perbelanjaan. Nah, daerah ini dianggap tersibuk di kota Hanoi dengan ciri khas identitas tradisional yang masih ditemukan di sepanjang jalanannya. Lalu ada distrik Truc Bac. Danau di distrik ini bisa menjadi pilihan kamu untuk melipir sejenak mencari ketenangan. Di Hanoi juga nih, Studio Lovers terkenal dengan kereta listriknya, yakni jaringan Metro Hanoi yang memiliki 2 jalur metro di ibu kota, yakni jalur 2A yang dibuka pada November 2021 dan jalur 3 yang telah beroperasi pada akhir tahun 2022 lalu. Nah, Studio Lovers, bisa dibilang nih, Hanoi mengalami kemajuan infrastruktur dari tahun ke tahun. Pembangunan yang cepat mengubah pemandangan kota. Itu sebabnya pada tahun 2015 lalu, Hanoi berada di peringkat ke-39 oleh Emporis dalam daftar kota dunia dengan gedung pencakar langit terbanyak di atas 100 meter, di mana 2 gedung tertingginya adalah Gangnam Hanoi Landmark Tower yang terletak di Pham Hung Boulevard, Chow Giai, Hanoi, Vietnam. Oke, kita stop lagi teman-teman di sini. Ternyata Hanoi juga nggak kalah ini ya. Dari Jakarta kan, dari segi pembangunan infrastrukturnya, termasuk tadi ada kereta listrik di sana, dan juga lebih banyak tempat ininya ya, tempat untuk wisatawan asing yang berkunjung di sana, teman-teman. Nah, Hanoi juga salah satu negara yang kota yang masuk dalam 100 besar yang memiliki gedung-gedung tinggi di atas 100 meter, teman-teman. Oke, kita cus lagi, lihat videonya, teman-teman. Gedung ini merupakan tempat perusahaan-perusahaan terkenal Vietnam berkantor, seperti Agribank dan VNPT. Gedung ini memiliki tinggi 345 meter dengan 70 lantai. 345 meter. Di samping itu ada Hanoi Lotte Center dengan tinggi 272 meter. Nah, kalau kamu berkunjung ke Vietnam, kamu bisa melihat panorama keindahan kota Hanoi di lantai 65 Hanoi Lotte Center di Lotte Observation Deck-nya. Nah, katanya nih recommended banget loh buat pelancong Studio Lovers. Nah, Vietnam juga dikenal sebagai negara yang cinta seni. Khususnya berada di kota Hanoi, ada gedung Opera Hanoi yang dipandang sebagai karya arsitektur yang menjadi simbol sejarah Vietnam yang kaya dan cinta terhadap seni. Sampai hari ini, Studio Lovers, Vietnam, khususnya Hanoi, memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Bahkan telah terbentuk sejak akhir tahun 1955. Rentang kerjasama yang cukup panjang ya, Studio Lovers. Oke, di Studio Lovers, setelah informasi tentang perbandingan antara kota Jakarta dan kota Hanoi, Vietnam. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, teman-teman, itu dia tadi
video dari Studio Langit, teman-teman. Perbandingan antar perkembangan infrastruktur antara kota Jakarta dengan kota Hanoi, teman-teman. Sebagai sebagai ibu kota dari negara Indonesia dan negara Vietnam, teman-teman. Ya, bisa kita lihat tadi ada plus minusnya. Ya, dengan kemajuan teknologi saat ini, setiap kota memiliki perkembangannya masing-masing, termasuk Indonesia dan Hanoi, teman-teman. Tapi di samping itu, semakin berkembang teknologi, semakin maju juga kan infrastrukturnya, teman-teman, fasilitas publiknya, teman-teman. Jadi untuk mempermudah perjalanan warga sekitar ataupun bagi para pelancong-pelancong dari luar negeri, teman-teman. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi pengetahuan baru. Nah, teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.